dan ini makannya. Baik. Ya, selamat malam atau selamat sore pada Anda semua, peserta kelas Rabu. Topik kita pada malam hari ini cukup intimidatif ya, berada menuju maut. Kenapa intimidatif? Karena kita semua masih hidup. Kenapa harus mikir-mikir tentang kematian gitu kan? Tetapi yakinlah bahwa kalau kita merenungkan mengenai kematian pada sesi saat ini, renungan itu bukan berguna untuk kematian, melainkan berguna untuk kehidupan. Tokoh yang akan kita bahas adalah Martin Heidegger. Nah, saya share screen sebentar. Ya, bisa kelihatan ya. Judul dari kuliah pada sesi ini. Berada menuju maut itu menjadi satu kata, itu dari terjemahan dari bahasa Jerman, Sein zum Tode, Sein zum Tode, begitu ya. Lalu Heidegger dan ontologi. Nah, ontologi itu salah satu cabang dalam filsafat yang membahas mengenai ada. Philosophy of being, filsafat tentang ada, gitu ya. Nah, saya pernah menulis mengenai Martin Heidegger, yaitu dalam buku Heidegger dan Mistik Keseharian. Barangkali beberapa dari Anda ada yang mempunyainya. Itu adalah sebuah pengantar menuju Sein und Zeit. Heidegger adalah penulis yang sulit ya bagi kebanyakan orang. Tapi bagi saya, dia adalah seorang penulis yang sangat mempesona. Dan pesonanya melampaui kesulitannya, sehingga saya mencoba menulis pemikiran dia dengan cara yang mudah di dalam buku Heidegger dan Mistik Keseharian, lewat contoh-contoh dan juga pembahasan yang perlahan dan mengalir. Nah, sesi kita pada sore hari ini tidak membahas isi buku itu, melainkan satu topik sentral di dalam pemikiran Heidegger yang ada dalam buku Sein und Zeit. Tentu saja tidak mengesampingkan problem-problem yang dibahas oleh Heidegger yang juga saya tulis di dalam buku Heidegger dan Mistik Keseharian. Saya ingin kita semua mendengarkan puisi lebih dahulu. Jarang-jarang kan kalau ada kuliah ada puisi, nah kita baca puisi sebentar. Siapa yang nanti akan baca? Mas Dimas sendiri mungkin? Oke, saya coba ya Pak. Ya. I'm sitting here in my room, looking at your picture, wondering why it couldn't be a part of my future. Uncontrollable tears stream down my face, while my heartbeat starts to race. Asking God why He took you from my life. It was more painful than stabbing me in the heart with a knife. I still needed you here. You were the one to make everything so clear. You are a part of me, and I am part of you. When you died, a part of me died too. I never knew how hard it was to lose someone you love, until the day you went to heaven above. Even though I can't see, I know you're up there watching over me. I miss you more and more every day. And all I can do is pray
In my heart you shall forever remain. Angie Flores. Terima kasih, Mas Dimas. Tepuk tangan untuk Mas Dimas. Nah, saudara-saudara sekalian, ini adalah sebuah puisi tentang seseorang yang ditinggal mati. Saya sengaja memberikan pembukaan dengan puisi ini supaya kita tahu masuk pelan-pelan di dalam mood kematian. Pengalaman ditinggal mati itu adalah pengalaman rasa kehilangan yang mendalam. Seringkali orang bertanya, mengapa? Kadang-kadang juga terkait dengan penghayatan waktu. Peristiwa itu terjadi begitu cepat. Barangkali ada orang yang stroke ya, bisa 7 tahun stroke, tapi saat mati tetap dirasakan cepat. Sulit memahami bahwa hal itu terjadi, orang merasa sedih ditinggal mati. Nah, topik ini sangat cocok dengan situasi kita saat ini. Grup WA saya, dan mungkin juga grup WA Anda, cukup sering menerima pesan bahwa orang-orang yang kita kenal itu meninggal di rumah sakit. Penyebabnya COVID-19. Ada orang muda, ada orang tua. Orang-orang itu meninggal dan terasa cepat sekali. Kadang-kadang kita tidak menduga kenapa dia dan bukan yang lain. Gitu ya. Dan jumlahnya besar, apalagi kalau kita mendengar statistik kematian ya, yang meningkat dengan virus Delta ini. Bukan statistiknya yang penting, tetapi nyawa di belakang statistik itu. Itu yang terpenting. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat di Bina, ya, kalau punya kesempatan mungkin juga bisa lihat-lihat di internet, itu ada museum tentang kematian, gitu kan? Yaitu barang-barang yang dibuat oleh orang untuk ritual kematian atau untuk menghormati si mati ya. Misalnya ada kereta jenazah anak dari abad-abad yang lalu, ada peti mati duduk ya. Jadi matinya duduk gitu. Memang ada cara-cara memperlakukan jenazah tertentu dengan mendudukkan seperti Jeremy Bentham misalnya ya, itu di Inggris tidak mau dia meninggal terbaring, dia harus meninggal berdiri, lalu dibuat muminya, dia dalam keadaan berdiri ya. Itu keyakinan-keyakinan personal dari orang ya. Ada peti mati zaman barok seperti itu yang Anda lihat. Ada karangan bunganya dan juga di sini ada undangan pemakaman Beethoven dan banyak hal lain. Ini akan menunjukkan bahwa kematian itu bukan sekedar kematian bagi manusia. Berbeda misalnya dengan kucing yang mati, burung yang mati, ayam. Ya. Manusia yang mati sedikit banyak dirayakan, ya, atau dipersiapkan, dan juga meninggalkan sesuatu. Ada kebudayaan yang menyiapkan kematian dan memperlakukan kematian. Itulah manusia. Tentu saja secara administratif juga diingat bahwa orang pernah hidup dan kemudian meninggal, supaya warisan-warisan juga bisa diurus ya. Ini semua hanya terjadi pada manusia dan tidak pada seekor lebah misalnya. Bahkan tubuhnya itu bisa dipakai untuk karya seni, ya. Karya seni kematian. Gitu kan. Itu ada juga terjadi di Jerman, dibuat. Orang mati karena berbagai sebab. Ada karena penyakit, kecelakaan, tua, dibunuh, perang, bunuh diri,
Nah, cukup menarik kalau kita mengamati berbagai penyebab kematian. Berbagai penyebab kematian itu agaknya juga sebanyak mood of being manusia di dunia ini. Contoh, bunuh diri. Dari David Goodall misalnya, itu seorang ilmuwan yang di usia 104 tahun melakukan bunuh diri secara sukarela dibantu oleh orang lain ya di Swiss. Itu adalah kematian yang terkait dengan keyakinan dia, terkait dengan cara hidup dia. Agaknya kita tidak bisa melepaskan kematian dengan mood of being ya dari manusia, cara berada dari manusia. Nggak bisa dilepaskan begitu saja. Ada seorang intelektual seorang doktor yang mencoba, namanya Kubler-Ross ya, Elizabeth Kubler-Ross yang sangat terkenal, merumuskan tentang bagaimana pengalaman menyambut kematian. Ada 5 tahap ya dari menyambut kematian. Dimulai dengan penolakan, jangan mati, saya masih hidup, masih sehat. Biasanya ini orang-orang yang mengalami terminal illness. Tahap yang kedua, marah ya. Tuhan curang. Kenapa? Harus saya. Gitu kan? Nah, jadi marah pada Tuhan. Lalu juga bisa tawar-menawar. Dengan Tuhan juga ya. Kalau bisa jangan sekarang, nanti. Beri kesempatan lagi pada saya. Lalu tahap berikutnya adalah depresi. Dan merasa bahwa kematian tidak bisa ditawar lagi. Itu suatu keniscayaan. Dan berakhir dengan penerimaan. 5 tahap ini tidak hanya dialami oleh orang yang mau mati, tapi juga oleh orang yang ditinggal mati. Ya. Bahkan analisa dari Kubler-Ross ini juga bisa dipakai untuk menganalisa new normal. Ya, kita sudah kehilangan old normal, yaitu dunia tanpa COVID. Sekarang masuk dalam new normal dengan dunia dengan COVID. Ya. Berawal dengan penolakan, kemarahan, akhirnya sekarang kita harus menerima. Lama-lama terbiasa juga mendengarkan webinar dengan Zoom misalnya. Saudara-saudara, semua orang tanpa kecuali, orang rasional, mungkin Anda pintar, atau orang irasional yang sangat emosional, ya, ateis, maupun orang religius yang saleh, ya, orang kaya atau miskin, ya, sama saja. Anda mau punya keyakinan bahwa ini akhir zaman dan sebentar lagi Yesus akan datang, atau Anda tidak yakin itu, baik Anda yakin maupun tidak, dua-duanya sama, yaitu akan mengalami kematian. Cara mati merupakan suatu kemungkinan. Tapi kematian itu adalah suatu kepastian. Jadi kita tahu bahwa suatu hari atau suatu ketika kita akan mati. Tapi kita tidak tahu bagaimana cara kita mati. Cara kita mati agaknya masih terkait dengan pilihan kita. Kita masih bisa memilih cara untuk mati, dalam arti mempersiapkannya misalnya. Itu masih bisa ya. Saudara-saudara, di hadapan kematian, semua orang adalah sama secara radikal. Bisa dikatakan kematian itu adalah pengkhotbah, sang pengkhotbah ulung tentang kesamaan antar manusia. Apakah engkau dari kelas bourgeoisie, kelas proletar? Apakah engkau adalah dari kasta Brahmana atau dari paria? Kamu sama di hadapan kematian. Saya masih ingat ketika di Jerman Selatan,
Bavaria itu mayoritas adalah Katolik ya. Setiap tanggal awal November ada hari raya tentang jiwa-jiwa, menghormati jiwa-jiwa setelah mati. Itu biasanya disebarkan brosur, judulnya dengarkan kata pengkhotbah yang paling ulung. Maksudnya adalah sang kematian. Jadi bagus juga sih, masyarakat ini di awal November diajak untuk merenungkan kematian. Sangat ceroboh kalau kita menganggap renungan kematian harus kita jauhkan dari diri kita, karena itu akan merugikan kehidupan. Jadi kematian memang bagian yang perlu kita renungkan di dalam kehidupan, sehingga kita menghayati kehidupan ini secara mendalam. Dan saudara, ketakutan akan kematian itu merupakan perasaan yang paling kuat ya dalam diri manusia, yang juga mengarahkan hidupnya. Nah, pada sesi kali ini kita akan membahas seperti biasa, mulai dengan duduk masalah, supaya menjadi jelas ya. Ada banyak masalah sebetulnya, kalau kita mau buka pada Heidegger, tapi kita akan mempermasalahkan satu pokok saja supaya menjadi lebih mudah kita bahas ya. Lalu kita mengenal Martin Heidegger itu siapa, lalu kita mulai masuk di dalam pembahasan. Mulai dengan drama eksistensi dari Dasein, lalu kita mulai membahas mengenai kematian. Sebagai faktisitas, sebagai keseharian, ya, kematian dan keseharian, lalu kematian dan kemewaktuan. Di akhir sesi ini, saya akan memberikan kritik seperti biasa pada tokoh yang kita bahas ya, supaya kita bisa berdiskusi lebih jauh untuk memperdalam studi kita mengenai filsafat Heidegger ini. Baik, saudara. Kalau merenungkan kematian dan menyadari bahwa suatu hari kita akan mati atau suatu ketika kita akan mati. Pada hemat saya tidak ada kata lain yang bisa kita katakan ya. Kematian itu absurd. Itu kalau kita pikirkan ya. Bukan karena kita percaya sesuatu, tapi karena kita memikirkan sesuatu. Pikir baik-baik. Kematian itu absurd. Selama hidup, manusia itu memiliki proyek-proyek. Ada yang mau menjadi master, magister, doktor, menulis disertasi, ya, itu berat sekali itu. Atau membangun rumah, ada yang punya bisnis dan baru puncak-puncak bisnisnya tapi belum selesai gitu kan. Berjuang mereka untuk mewujudkan soal, tetapi tiba-tiba kematian datang dan menghentikan semua itu. Apa ini logis ini? Kematian itu datang mengintervensi seolah-olah merupakan suatu patahan di dalam hidup. Siap atau tidak siap, kematian itu datang begitu saja. Apa ini logis? Untuk apa semua itu jika berakhir dengan tidak selesai? Untuk apa? Kalau berakhir dengan tidak selesai. Jadi tidak logis. Absurd. Jadi, nah, mari kita pikirkan baik-baik. Ini hasil refleksi dari beberapa filsuf gitu ya, yang bisa dirangkumkan di sini. Cukup jelas bahwa orang mati, bahwa orang itu mati saat hidupnya berakhir. Itu cukup jelas ya.
Yang kurang jelas adalah apakah yang terjadi pada akhir hidup orang itu. Itu belum jelas. Memang kalau Anda melihat bahwa datanglah Anda ke rumah sakit misalnya, ada orang menghembuskan nafas terakhir, kita tahu bahwa orang ini berakhir. Dan kata Indonesia yang dipakai untuk akhir itu adalah orang ini mati. Tapi kita tidak tahu sama sekali, atau kalau mau lebih moderat, kurang jelas gitu ya, apa yang terjadi pada akhir hidup orang itu. Apa yang dia alami. Juga belum jelas apakah maut itu menghancurkan diri kita atau menghancurkan diri orang itu. Itu tidak jelas. Yang kita lihat tentu tubuhnya hancur, ya, nafasnya hilang, dia dibungkus, lalu dimakamkan dengan protokol COVID, ya. Tapi apakah orang itu, personnya, hancur? Itu belum jelas. Belum jelas. Dari tilikan materialistis akan mengatakan, begitu tubuh mati, oh person itu berakhir. Jadi cukup jelas untuk materialisme. Tapi itu belum jelas kalau kita membuka pemikiran kita ke arah yang lain, ya. Bahwa realitas itu bukan hanya realitas material, tapi juga realitas spiritual. Itu. Sebutlah dengan sebuah kata, yaitu dualisme versus monisme, gitu kan? Monisme jelas, mati, hilang. Tapi untuk dualisme, kita belum tahu. Juga kurang jelas apakah maut itu buruk. Mengapa? Karena kita menilai baik dan buruk selagi kita hidup. Tapi pada saat kita mati, kita tidak tahu apakah kematian itu buruk atau baik. Yang kita dengar bahwa kematian itu buruk, kita dengar selagi kita hidup. Tapi ketika kita mati, kita tidak tahu apakah kita bisa menilai atau tidak. Jadi, sebetulnya cukup menghibur juga untuk mendengarkan pernyataan ini. Kurang jelas apakah maut itu buruk, gitu ya. Kenapa menghibur? Karena ketidaktahuan kita ini menimbulkan suatu pengharapan kepada sesuatu yang lebih besar dan lebih berkuasa daripada kita. Dialah penguasa hidup kita. Kira-kira begitu. Tapi untuk seorang agnostis, jawabannya ya memang kita tidak tahu apakah buruk atau baik. Ya. Nah, mari kita sedikit banyak rumuskan duduk masalah kita. Jika manusia itu ada, ya, jika manusia itu ada, maaf sebentar. Mengapa dia menjadi tidak ada, gitu kan? Jadi jika manusia itu ada, mengapa dia menjadi tidak ada atau mati? Jadi untuk apa ada jika lalu menjadi tidak ada? Nah, itu. Ini absurditasnya mulai kelihatan. Untuk apa ada jika lalu menjadi tidak ada? Jadi tidak ada yang lebih irasional dan absurd daripada ada untuk tiada. Semoga Anda menangkap yang saya maksud. Ini perkataan-perkataan seperti ini hanya dipikirkan di dalam metafisika atau ontologi. Ya. Untuk filsafat ada itu sebetulnya bapaknya itu adalah Parmenides, ya. Parmenides akan mengatakan bahwa yang ada itu ada dan tidak mungkin menjadi tiada. Gitu. Kalau menjadi tiada menjadi irasional. Gitu. Untuk rasionalitas ontologis, ya. Jadi ada untuk tiada itu irasional. Jadi catatan saya, jika tetap ada, misalnya tetap ada, tidak ada ketiadaan, ini tetap ada. Apakah untuk apa dari ada itu bisa dipersoalkan? Gitu. Jadi
sebetulnya, apakah sebetulnya untuk apa? Itu justru muncul karena kita bisa tidak ada. Yang saya maksud, kita bertanya tentang untuk apa kita ada, itu dimungkinkan karena kita bisa menjadi tidak ada. Kalau kita ada terus, kita tidak akan bertanya untuk apa kita ada. Semoga Anda menangkap yang saya maksud. Ini bukan permainan kata, tapi sebuah permenungan ya. Untuk apa kita ada? Itu baru mungkin kalau kita bisa menjadi tidak ada. Nah, ini nanti kita coba elaborasi lebih dalam. Jadi pertanyaan kita yang menjadi titik tolak sesi ini adalah bagaimana memahami ada untuk tiada, gitu ya. Oke. Nah, tokoh kita Heidegger, nama baptisnya adalah Martin, itu dari nama gereja Santo Martin, dari kota kelahirannya di Meskirs, dekat Freiburg, im Breisgau di Jerman, pada tanggal 26 September tahun 1889, abad 19 ya. Dia anak dari seorang koster di gereja Sang Martin itu. Pernah menjadi novis Yesuit 2 minggu, karena juga ayahnya adalah orang yang saleh ya. Tapi dia cukup 2 minggu aja lalu keluar. Dia kemudian belajar filsafat dan belajar fenomenologi pada Martin Husserl. Kalau kita mengenal Martin Heidegger, ada 3 noda di dalam hidupnya. Yang pertama adalah dia memutuskan hubungan dengan apa yang dia sebut sistem gereja Katolik. Meskipun dia dibiayai terus oleh gereja Katolik untuk studi ya. Mungkin yang dia maksud dia tidak ke gereja, meskipun dia memahami dan juga tidak menolak hal-hal yang bersifat Katolik. Yang kedua, dia pernah ikut dalam Partai Nazi. Itu skandal besar yang sampai hari ini masih juga ada literatur yang membahas itu. Antara lain juga dia menulis sebuah pidato pengukuhan sebagai rektor dari Universitas Freiburg di Selbstbehauptung der Deutschen Universität, yang isinya mengobarkan semangat tentang otentisitas kolektif bangsa Jerman. Yang ketiga adalah hubungan intimnya dengan Hannah Arendt, adalah mahasiswi yang sangat berbakat, yang juga mencintainya, padahal dia mempunyai istri, Elfriede Petri, yang sampai akhir hayatnya, Hannah Arendt masih menyimpan foto dari Martin Heidegger. Di usia tuanya, Martin Heidegger menyendiri, sebetulnya tidak menyendiri, bersama dengan Elfriede Petri, istrinya, di pondok di Tottenobert namanya, di Schwarzwald atau Black Forest. Sangat sejuk, daerah itu mungkin seperti Brastagi ya. Banyak menjadi inspirasi bagi orang-orang yang belajar filsafat, ingin di hari tuanya juga punya pondok Tottenobert untuk berefleksi. Nah, dia hilir mudik ke kota untuk memberikan seminar, ceramah, tapi kembali ke Tottenobert. Meninggal 26 Mei tahun 1976. Saudara-saudara, kematian itu ternyata tidak tunggal ya kalau kita cermati baik-baik. Ada kematian klinis, berakhirnya tanda-tanda kehidupan fisik. Ada kematian simbolis, berakhirnya identitas sosial atau psikis tertentu, atau kematian eksistensial. Berakhirnya keberadaan
di dunia atau juga di akhirat, tanda tanya semua, tergantung bagaimana kita memandangnya. Nah, apakah kematian itu adalah akhir dari eksistensi? Jawabannya tentu tergantung pada Weltanschauung atau pandangan dunia, wawasan dunia, worldview, gitu ya. Kemungkinan pertama, berada dalam dunia adalah keberadaan sementara. Maka akan ada keberadaan setelah kematian. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, berada dalam dunia tidak hanya sekali, melainkan berkali-kali. Misalnya dalam doktrin reinkarnasi. Kemungkinan ketiga, berada dalam dunia adalah satu-satunya keberadaan manusia. Dan sebagai manusia. Nah, apakah maut yang dimaksud oleh Heidegger? Ini harus jelas dulu, supaya kita tidak melebar kemana-mana. Yaitu kemungkinan ketiga, berada untuk tiada. Jadi eksistensi hanya di dunia ini, tapi bagaimana memahaminya? Berarti tidak ada eksistensi kedua setelah kematian, tidak ada. Pengalaman manusia hanya mengenal eksistensi di dunia ini, tanpa dunia lain. Jadi kalau ada orang mengatakan akan ada kehidupan setelah kematian, itu tidak diberikan oleh pengalaman manusia. Manusia tidak pernah mengalaminya. Pengalaman hanya mengenal eksistensi di dunia ini. Akal tidak sanggup menerawang, melampaui eksistensi lain selain eksistensi di dunia ini. Barangkali imajinasi bisa, keyakinan bisa, tapi akal tidak sanggup menerawang. Jadi dasar pembatasan ini adalah pengalaman eksistensial di dunia ini. Nah, ini penting untuk digarisbawahi supaya kita tidak tersesat terlalu jauh dalam pembahasan seolah-olah ada eksistensi lain di luar ini. Oke. Jadi Heidegger ini menganut dualisme atau monisme. Ini juga perlu kita pastikan. Saudara-saudara, fenomenologi pada umumnya, entah itu dari Merleau-Ponty, ya, atau dari Heidegger, Sartre, dan seterusnya, itu mengambil posisi monisme dan mengkritik Descartes yang menganut dualisme jiwa badan. Monisme akan berpandangan bahwa manusia itu makhluk yang menyatu jiwa dan badan. Ketika manusia itu mati, ya sudah selesai. Kalau kita telusuri sampai ke zaman kuno, ini posisi yang juga diambil oleh Aristoteles dan bukan Plato. Heidegger juga mengambil posisi monisme. Nah, mari kita mencicipi sebentar bagaimana buku Heidegger, Being and Time atau Sein und Zeit itu. Saudara-saudara, di dalam buku Sein und Zeit atau Being and Time ada the big three, 3 besar ya, yaitu keterlemparan, Geworfenheit, bahasa Jermannya, keseharian, Alltäglichkeit, dan kemewaktuan, Zeitlichkeit. Oke, Anda boleh lupakan kata-kata Jerman itu, tapi kata-kata Indonesianya patut diingat-ingat kalau mau mengenal Heidegger. Keterlemparan, keseharian, kemewaktuan. Mari kita mulai dengan keterlemparan, saudara-saudara. Heidegger itu menyebut manusia dengan istilah Jerman, Dasein. Memang bahasa Jerman juga sudah mengenal kata Dasein. Itu untuk realitas ya, Dasein. Tapi kejeniusan dari Heidegger adalah dia bisa memberikan pemaknaan baru untuk sebuah kata yang sudah lama dipakai.
Nah, kata Dasein diberi pemaknaan baru, yaitu da itu berarti di sana, sein itu ada, berada di sana. Lalu diterjemahkan dalam bahasa Inggris there being, gitu kan, berada di sana. Manusia itu berada di sana. Nah, itu menarik sekali dari maknanya, gitu kan. Nah, di dalam kata Dasein itu sudah ada kata terlempar sebetulnya, karena berada di sana, bukan di sini, di sana. Ada jarak ya, di sana. Nah, Dasein ini terlempar atau geworfen ke dalam dunia. Geworfen air. Maksudnya apa? Terlempar. Maksudnya keberadaan manusia, yaitu Dasein, itu tanpa alasan. Dialami sebagai suatu kesenangan buta. Sebentar. Kita tentu bisa protes ya. Enggak lah. Kita ada di dunia, ada alasannya. Untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Oke. Menurut Heidegger, alasan seperti itu tidak primordial. Alasan seperti itu bukan alasan yang sangat mendasar. Itu datang kemudian. Yang datang pertama adalah keterlemparan. Manusia itu ada begitu saja di dunia ini tanpa tahu dari mana dan mau kemana. Jadi keterlemparan adalah suatu pengalaman primordial dan otentik dari Dasein. Maka Dasein itu sendiri adalah keterlemparan sebetulnya. Saya dapatkan gambar ini bisa mengilustrasikan ya keterlemparan. Terlempar begitu saja. Ya, betul, terlempar begitu saja. Tidak ada alasan, segala alasan yang muncul setelahnya, apakah itu panggilan Tuhan, Dharma, Tao, Arete, atau apapun yang ada dalam agama-agama atau filsafat, menurut Heidegger itu berasal dari Verstehen. Verstehen itu adalah manusia sebagai Dasein. Itu terlempar dan dia terbuka kepada dunia, terbuka, dan kondisi keterbukaan manusia itu antara lain adalah dalam bentuk memahami. Pemahaman tidak melulu berciri kognitif. Memahami dalam pengertian adalah disposisi manusia yang terbuka. Nah, keterbukaan manusia itu terhadap dunia itu menghasilkan pemahaman-pemahaman pasca keterlemparan. Misalnya, agama-agama. Agama-agama mempunyai cerita-cerita. Mitos-mitos memberikan cerita-cerita. Mitos dan agama adalah bentuk-bentuk pemahaman untuk menjelaskan kenapa manusia ada di dunia ini dan untuk apa manusia ada di dunia ini. Tapi itu semua hanyalah bentuk keterbukaan manusia terhadap dunia. Yang datang lebih dulu adalah keterlemparan. Semoga Anda paham dengan apa yang saya maksud, karena ini omongan yang bukan sehari-hari, tapi ontologi. Jadi manusia itu ada begitu saja. Heidegger menempatkan keterlemparan sebelum iman dari agama-agama yang tidak lain daripada Verstehen bagi dia. Nah, lalu Heidegger juga memberikan nama untuk Dasein, yaitu in der Weltsein. Dalam bahasa Indonesia adalah berada dalam dunia. Manusia yang terlempar itu lalu berada dalam dunia. Kita semua berada dalam dunia. Nah, jarang kita merenungkan berada dalam dunia, ya kenapa harus dipikir-pikir lagi? Memang itu akal sehat juga mengatakan kita berada dalam dunia. Cuma mari kita gali lebih dalam ya. Apa arti kata dalam atau in? Itu bukan artinya terletak. Manusia berada dalam dunia
itu bukan berarti manusia terletak di dunia ini, bukan. Seperti Mr. Bean gitu ya, dari langit dia itu pendahuluannya kan, cut muncul, cut, dang, terlempar dia. Itu dia terletak ya kelihatan. Atau Anda meletakkan pena atau meletakkan laptop di atas meja, itu terletak gitu. Kita juga tidak diletakkan oleh sesuatu di dalam dunia ini, melainkan kita betah atau memukini, atau mungkin kata yang lebih keras lagi adalah berakar. Kita ini berakar atau memukini, itu adalah wohnen dalam bahasa Jerman. Kerasan di dunia ini. Kita menyatu dengan dunia ini sehingga dunia bukan sesuatu yang asing bagi kita. Nah, lalu keberadaan ini berbatas kematian. Dan kematian itu sendiri tidak berada dalam dunia, saudara-saudara. Karena berbatas kematian, keberadaan berada dalam horizon kematian. Jadi, Dasein sudah menjelang kematian, begitu dia berada di dalam dunia ini. Hanya keberadaan di dalam dunia itu menimbulkan rasa kerasan, berakar, dan memukimi, sehingga Dasein kadang-kadang lupa bahwa suatu ketika akan mati dan keberadaannya itu akan berakhir. Nah, itu nanti akan disebut sebagai kejatuhan. Kita lupa bahwa akan mati. Karena begitu kerasan di dunia ini, gitu kan? Nah, perlu diberi klarifikasi juga bahwa dunia atau wealth dalam pengertian Heidegger itu bukan dalam perlawanannya dengan akhirat ya, atau dunia sana, bukan. Dunia sini adalah satu-satunya dunia yang dikenal oleh Dasein. Kita sebagai Dasein tidak mengenal dunia lain. Kita terlempar, yaitu bukan dari dunia lain, melainkan dari sesuatu yang tidak terjelaskan. Akal tidak mampu menjelaskan itu. Dasein adalah Dasein selama dia berada dalam dunia. Yang lebih daripada itu, misalnya kehidupan setelah mati, bukan lagi Dasein. Bukan lagi Dasein. Ya. Jadi apakah, ini pertanyaan yang mungkin muncul di benak Anda selama mengikuti beberapa slide sebelum ini, apakah Heidegger menolak kehidupan setelah mati? Ini wajar kalau kita bertanya semacam itu, saudara-saudara. Jawabannya adalah kita tidak tahu. Hal itu tidak terungkap dalam buku Sein und Zeit. Tidak. Saya mencoba untuk menelusurinya dari awal sampai akhir. Tidak ada keyakinan itu yang mengatakan bahwa saya tahu tentang sesuatu. Tidak. Dia tidak tahu. Sebuah ontologi Dasein membatasi diri pada eksistensi di dunia ini, maka bungkam terhadap topik kehidupan setelah berada di dalam dunia ini. Jadi kematian yang dimaksud di dalam filsafat Heidegger adalah eksistensi duniawi, bukan akhir eksistensi lain. Misalnya kelenyapan total dalam nirwana, bukan. Jadi berarti semua Dasein, entah itu dualis, panteis, politeis, monoteis, dan seterusnya, menurut Heidegger, pasti mengalami akhir eksistensi duniawinya. Baik, mari sekarang kita bahas apa yang dia maksud dengan kematian. Kematian pertama-tama adalah suatu faktisitas. Nah, pertanyaannya adalah mengapa kematian tidak terelakkan? Saudara-saudara, kematian itu terberi, given. Oleh siapa? Atau oleh apa? Kita tidak tahu. Pengalaman kita tidak memberikan data tentang dari mana kematian itu dan siapa yang memberikan kematian itu. Jadi kematian itu bukan pilihan.
Nah, Dasein disebut in der Weltsein, itu juga adalah berada menuju kematian, berada menuju maut. Saudara-saudara, kalau dikatakan berada menuju maut, lalu Anda mulai bisa mengerti sekarang bahwa keberadaan kita sebagai Dasein, menurut Heidegger, dibayang-bayangi kematian. Atau kematian itu sudah selalu ada bersama dengan keberadaan kita. Sein zum Tode. Bila Dasein itu berada menuju kematian, kematian bukan sekedar akhir dari Dasein, melainkan mewarnai seluruh eksistensinya. Jadi ada implikasinya, saudara-saudara. Mari kita lihat bagan yang sudah saya buat ini. Sein zum Tode, pertama-tama kita pahami adalah kematian, itu adalah horizon dari keterlemparan. Begitu manusia terlempar ke dunia ini, kematian sudah ada bersamanya. Berarti kematian itu juga merupakan tepi dari keseharian. Lalu kemudian kematian itu adalah juga horizon dari pemaknaan. Karena keterlemparan itu juga harus dipahami dengan pemahaman, misalnya dengan agama-agama tadi, maka sebetulnya kematian adalah horizon dari pemaknaan, yang memungkinkan pemaknaan. Nanti masih kita bahas mengenai hal itu. Lalu Sein zum Tode, karena ini adalah menuju kematian, itu berarti bahwa kematian itu adalah juga suatu kemewaktuan atau Zeitlichkeit. Kematian dipahami sebagai menyeluruhnya Dasein. Dasein selama dia berada di dunia dan belum mati, dia belum menyeluruh sebagai Dasein. Tapi begitu dia mati, dia menjadi total, menyeluruh. Begitu. Nah, jadi apa itu faktisitas kematian? Kematian melekat pada eksistensi manusia dan tidak dapat dipisahkan darinya. Menjadi manusia adalah dapat mati, menuju kematian. Kematian merupakan faktisitas, berarti satu, kematian merupakan keniscayaan yang tidak dapat ditawar. Kedua, sebagaimana keterlemparan tidak memiliki alasan, tidak ada alasan bagi kematian di luar kemanusiaan kita. Sekali lagi, tidak ada alasan kematian di luar kemanusiaan kita. Tiga, alasan kematian tidak diberikan oleh kematian itu sendiri, melainkan oleh kehidupan. Ya, maksud saya begini, kematian tidak bisa mengatakan kepada kita, "Hei, Joko, datang ke sini karena kamu X, Y, Z." Nggak bisa. Tetapi kehidupanlah yang memberikan alasan untuk kematian. Misalnya, oh, dia mati demi membela bangsanya. Oh, dia mati karena dia seorang jihadis. Oh, dia mati karena mengorbankan nyawanya untuk anak-anaknya. Oh, dia mati karena sakit, dan seterusnya. Itu adalah pemberian alasan dari kehidupan dan bukan oleh kematian itu sendiri. Nah, kematian dan keseharian. Ini suatu tema yang juga harus kita pahami. Kematian itu bukan hanya keniscayaan bagi seorang manusia sebagai Dasein. Ya. Kematian itu juga melekat di dalam keseharian kita dan kita intim sebetulnya dengan kematian. Saya menyebutnya kematian sebagai horizon keterlemparan. Karena keterlemparan adalah sebuah faktisitas, kata faktisitas berarti juga keniscayaan gitu ya. Tidak tergantikan, singular, sekali saja, niscaya. Nah, kematian juga harus dianggap sebagai faktisitas. Aku pasti mati, dan mati itu sendirian, walaupun Anda mungkin bersama-sama dengan sebuah kelompok untuk melakukan bunuh diri, misalnya seperti ada sekte di Amerika saat itu, sama-sama melakukan bunuh diri. Kematian bersama tidak kelihatan saja kematian bersama, tapi pengalaman mati itu sendirian, tidak tergantikan dan singular.
Jadi jika terlempar adalah awal, akhirnya adalah kematian. Tapi sejak awal itu sang akhir sudah hadir sebagai suatu horizon. Jadi begitu lahir, seorang sudah terlalu tua untuk mati. Nah, ini untuk melukiskan bahwa begitu terlempar, kematian sudah ada bersamanya. Tapi belum terwujud, hanya sebagai suatu kemungkinan untuk mati. Oleh karena itu, Heidegger menyebut Dasein adalah kemungkinan, possibility, sein können. Dasein adalah kemungkinan. Menjadi manusia itu adalah kemungkinan. Ya, itu adalah kata lain untuk kebebasan di hadapan pilihan-pilihan. Demikian juga, begitu manusia terlempar, kematian sudah ada sebagai suatu kemungkinan. Ilustrasi yang keras ini untuk melukiskannya, begitu seorang lahir, dia sudah terlalu tua untuk mati. Jadi, saya gambarkan begini, terlempar, geworfenheit, langsung dia sein zum Tode. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dalam perspektif Heidegger, dying atau sterben, dying gitu ya. Kalau secara klinis itu kan kelihatan ya, sudah pakai ventilator, lalu tidak ada perbaikan keadaan. Itu dying, sekarat. Dari perspektif Heidegger, dying itu sejak kita lahir, sejak kita ada di dunia ini, sudah dying gitu ya. Dahsyat sekali, ini intimidatif filsafat semacam ini yang membuat kita juga cukup ngeri juga kalau merenung-renungkannya. Tod atau death itu berbeda tentu dengan sterben, dying. Nah, dia tulis begini ya. Let sterben, dying, be the term for the mode of being in which Dasein is toward its death. Berarti, apa yang saya katakan tadi benar menurut kutipan ini. Selama manusia berada di dunia ini, ya dia sterben, dying, toward its death. Manusia tidak mati baru saat dia mengembuskan nafas terakhir, melainkan sudah selalu menuju kematian. Human is dying. Ucapan ulang tahun mengandaikan kematian. Berapa usiamu? Oh, 17. Wah, masih muda. Masih ada harapan. Berarti kilometernya masih jauh gitu ya. Berapa usiamu? 79. Woi, kilometer. Jalannya sudah lama ini. Bentar lagi sampai. Artinya tinggal sedikit lagi kilometer yang harus ditempuh ya. Selamat ulang tahun itu dirayakan dengan senang, gembira, tapi sebetulnya kita lupakan satu hal. Setiap ulang tahun itu adalah kita diingatkan, sudah 1 tahun hilang waktumu, berkurang waktumu. Jadi sebetulnya dying. Sakit yang kita derita memberi tanda kehadiran kematian. Atau fobia dalam berbagai bentuk ya, xenofobia, klaustrofobia, macam-macam fobia. Itu juga berasal dari kemungkinan kematian. Kalau Anda tidak mungkin mati, Anda tidak akan mengalami fobia. Takut pada penguasa, itu juga takut pada kemampuannya untuk mematikan dan membunuh kita. Takut pada polisi, ya, takut didenda, ya toh, atau takut diperkarakan. Tapi sebetulnya ujung-ujungnya takut dia membunuh kita atau membatasi kebebasan kita dan kemungkinan kita. Kesintasan semua makhluk hidup, survival, didorong oleh kemungkinan untuk mati. Jadi kematian sebetulnya sudah ada dalam keseharian. Dasein itu mengalami suatu pergumulan di dalam hidupnya, menjadi otentik atau inotentik.
Otentik berarti tidak tenggelam dalam keseharian. Berarti dia sadar bahwa dia suatu ketika akan mati. Berarti manusia yang otentik itu mengantisipasi kematian. Jadi misalnya ada orang mengatakan kepada Anda gitu ya, untuk apa sih mengumpulkan harta? Suatu ketika, dan kita tidak tahu kapan, akan berakhir kok. Kesadaran akan mati ini membuat orang itu otentik. Antisipasi terhadap kematian. Hidup dalam bayang-bayang kematian. Atau orang yang tidak otentik, inotentik, itu tenggelam dalam keseharian. Lalu lari dari kesadaran akan kemungkinan akan kematian. Dia pesta, dia ngobrol dengan orang, ya. Lupa bahwa dia akan mati. Tidak otentik. Kematianku itu tidak termasuk dalam keseharianku. Betul, meskipun dia membayang, tapi belum, ya. Dia baru kemungkinan, maka dia ada di tepi keseharianku, tapi membayang, karena dia adalah horizon, gitu kan. Nah, ada modus-modus atau cara-cara inotentisitas dari Dasein. Ada yang dalam bentuk eskapisme, ya. Menjadi dasman. Dasman itu istilah dari Heidegger untuk kerumunan. Kalau kita berkerumun dalam pesta, berkerumun dalam demonstrasi, berkerumun dalam kerusuhan, berkerumun dalam sepak bola, nonton sepak bola, atau kerumunan itu juga ada dalam publik, yang publik. Nah, ini mengingatkan kita kembali pada sikap antipati dari orang para eksistensialis seperti Kierkegaard, ya, terhadap massa. Dasman itu adalah orang, massa, impersonal, the they, gitu kan? Atau gerede. Gerede itu adalah ngobrol, gosip. Kalau kita menggosip, ngobrol, berceloteh satu sama lain lewat WA, Twitter, dan percelotehan itu membuat kita escape dari kesadaran akan mati. Seolah-olah akan hidup terus, gitu kan. Atau Neugier, itu adalah rasa ingin tahu, curiosity. Ada dalam bentuk sains, ada dalam bentuk media, untuk ingin tahu apa yang dilakukan seseorang, kehidupan privatnya, artis itu gimana. Rasa ingin tahu itu menculik kita dari kesadaran akan mati. Dan tentu saja adalah verfallen, itu adalah kejatuhan. Udahlah, lupakan aja bahwa kita suatu ketika akan mati. Nikmati saja hidup. Kita ada dalam dunia ini, kita kerasan di dalamnya, berakar di dalamnya. Nah, kalau kita menarik diri dari Dasman, Gerede, Neugier, verfallen, muncullah apa yang disebut kecemasan eksistensial, yang dalam bahasa Jerman oleh Heidegger disebut Sorge. Sorge. Ini kecemasan eksistensial. Sorge ini beda, ya, dari angst. Angst itu anxiety. Kalau sorge itu sering diterjemahkan dalam bahasa Inggris care. Ya, cemas, tapi cemas dalam arti juga memberikan perhatian, gitu ya. Attentif, gitu kan. Lebih halus, tapi juga lebih radikal, ada di dalam keterbukaan, disposisi terbuka dari kita terhadap dunia. Nah, saudara-saudara, kematian itu terkait dengan pemaknaan hidup. Fakta kematian menjelaskan keterbatasan hidup, bahwa hidup memiliki akhir, ya. Justru kematian memungkinkan, ya, pemaknaan hidup. Sekiranya ada hidup tanpa kematian, kehidupan seperti itu, ya, melenyapkan aspek tanggung jawab, ya, dan juga makna. Tentu. Makna hidup selalu diukur, ya, dari kemungkinan bahwa seseorang akan berakhir, gitu kan. Jadi kematian inilah yang memungkinkan makna hidup sebetulnya.
Kalau Anda dan saya hidup selama-lamanya, mungkin hidup selama-lamanya itu di dunia ini adalah hidup yang tidak bermakna. Karena kehidupan menjadi sumber yang tidak langka, menjadi sumber yang melimpah, bahkan tanpa batas. Tapi karena kita akan mati, maka kehidupan atau hidup adalah suatu resource yang terbatas dan langka, sehingga kita harus memanfaatkan sebaik mungkin dan mengisinya secara bermakna. Maka makna dimungkinkan oleh horizon kematian. Maut memungkinkan kehidupan yang bermakna, suatu kehidupan di dalam dunia tanpa suatu akhir, jika itu ada, nyatanya tidak ada ya, adalah suatu kehidupan tanpa rancangan. Vorhaben, tanpa Vorhaben, ya, menurut peristilahan dari Heidegger, yakni tidak mengenal masa depan, karena masa depan itu mungkin ada karena ada kematian, tidak mengenal tujuan juga, karena tujuan itu baru ada kalau ada kematian, dan juga tidak bermakna. Horizon kematian menyadarkan kita bahwa hidup ini sekali saja dan harus diisi dengan hal-hal yang bernilai. Ya, semoga sampai di sini inti pemahamannya bisa Anda tangkap. Jadi apa itu keseharian kematian? Kalau boleh kita ringkaskan. Kematian adalah horizon keseharianku, dia menghampiriku, juga kalau aku tidak menyadarinya. Aku bisa mengelak dari kesadaran akan maut dalam keseharianku, tapi maut itu sendiri tidak terelakkan. Pengelakan dari kesadaran akan maut menghasilkan bentuk-bentuk inotentisitas yang melupakan diri kita sebagai sein zum Tode. Pokok yang juga sangat penting kalau kita membahas kematian dalam pemikiran Heidegger adalah hubungan kematian dengan kemewaktuan atau Zeitlichkeit. Saudara-saudara, kita adakan eksperimen kecil sebentar. Eksperimen berpikir. Bayangkan, waker tidak ada, kalender tidak ada, HP tidak ada, jam pasir tidak ada, musim-musim tidak ada. Semua petunjuk waktu tidak ada. Apakah yang tersisa bagi kita kalau semua petunjuk waktu dihapus? Lalu tidak ada petunjuk waktu. Yang tersisa adalah kematian yang sedang datang. Kematianku itulah waktuku. Itu yang paling otentik. Arloji, kalender, itu adalah waktu vulgar, waktu kasar. Mengapa? Karena itu hasil konsensus, standarisasi. Memang ada jam atom yang sangat exact begitu ya, tapi itu juga konsensus. Tapi yang sungguh-sungguh otentik dan real gitu ya, itu kematian kita sendiri yang sedang datang. Itulah waktu. Seperti juga, ini saya kutipkan, seperti juga Dasein senantiasa sudah merupakan kebelumannya. Dasein itu selalu belum. Selama dia ada, dia juga selalu sudah merupakan akhirnya. Akhir yang dimaksud dengan kematian itu bukanlah berakhirnya, zu Ende sein, dari Dasein, melainkan suatu ada menuju akhir. Jadi, sein zum Ende, atau ada menuju akhir ini adalah kemewaktuan dari Dasein itu sendiri. Dimengerti secara eksistensial, kelahiran tidak pernah merupakan hal yang telah lewat. Dalam arti tidak ada lagi. Begitu juga kematian bukanlah hal yang belum ada. Dasein faktis bereksistensi dengan selalu lahir, dan mati dengan selalu lahir dalam arti ada menuju kematian. Di situ cukup jelas bahwa kematian adalah Zeitlichkeit. Saudara-saudara,
kita mengenal apa yang disebut ekstasis waktu, yaitu dulu, kini, dan nanti. Itu namanya ekstasis waktu ya. Mengapa kita mengenal ekstasis waktu? Karena eksistensi kita berbatas sebagai horizon kematian. Maka tadi saya katakan kalau tidak ada kematian, kita tidak punya masa depan. Masa depan itu ada karena ada kematian. Masa depan itu karena ada ekstasis waktu. Dulu atau kesejarahan itu ada karena ada kematian. Kalau manusia itu tidak mati, tidak ada sejarah. Nah, jadi ekstasis waktu inilah dimungkinkan oleh suatu horizon kematian. Ada awal, ada akhir, itu bentangannya disebut kemungkinan untuk mati. Nah, sorge inilah kecemasan eksistensial, inilah yang mewarnai apa yang disebut kemewaktuan dari Dasein, yaitu berada menuju akhir. Selalu lahir, tapi juga selalu menyongsong kematian. Baik. Baru dalam kematianku, aku menjadi menyeluruh. Ini apa artinya? Eksistensiku adalah kebeluman terus-menerus. Sebagian-sebagian yang tidak definitif. Selagi kita hidup, ya, mungkin kita adalah seorang guru. Apakah kita guru yang baik? Belum. Kita masih bisa menjadi guru yang lebih baik. Apakah ada pendeta? Ya, sudah. Apakah pendeta yang baik? Belum. Selalu ada kesempatan untuk menjadi pendeta yang lebih baik. Anda seorang politikus? Ya. Sudah menjadi politikus yang baik? Belum. Anda ustadz, ulama? Belum. Menjadi lebih baik? Ya, tapi belum sempurna. Nanti pada saat kematian, apakah Anda belum atau sudah atau hampir atau apapun menjadi guru yang baik, dokter yang baik, ustadz yang baik, pendeta yang baik, pastor yang baik, ya? Anda selesai. Anda menyeluruh. Menyeluruh itu artinya selesai, definitif. Siapa Anda sudah didefinisikan pada saat kematian. Jadi apa itu kemewaktuan kematian? Keterlemparan dan keterlemparan. Dan keterlemparanku itu membentuk suatu horizon, yaitu kemewaktuanku. Berarti kemewaktuan dari kematian adalah keterlemparan sekaligus horizon kematian yang membentuk keberadaan kita di dunia ini. Selama berada dalam horizon kemewaktuan itu, memang aku belum menyeluruh. Nah, eksistensiku baru menyeluruh dalam kematianku. Nah, itulah yang disebut kemewaktuan. Pada buku Zen Uncet, Heidegger akhirnya mengatakan, apakah waktu itu? Waktu adalah Dasein. Manusia adalah sang waktu itu sendiri. Dan dia mempunyai tepi, yaitu kematian. Mari kita simpulkan, saudara-saudara, Heidegger memahami eksistensi sebagai berada di dalam dunia. Dua, kematian dipahami secara eksistensial sebagai horizon eksistensi di dunia. Berada dalam dunia berarti juga berada menuju kematian, itu adalah faktisitas kematian. Kematian sudah menyongsong sejak keterlemparan. Bereksistensi secara otentik berarti hidup dalam kesadaran akan kemungkinan untuk mati, sorge, ya. Bereksistensi secara inotentik berarti mengelak dari kesadaran akan kemungkinan untuk mati dan tenggelam dalam keseharian. Dasman, Gerede, Neugier, dan seterusnya tadi. Ekstasis waktu, yaitu dulu, kini, nanti, menjadi mungkin karena kematian sebagai horizon eksistensiku. Oke, saya memberikan kritik. Pertama, pemikiran Heidegger tentang kematian sangat membantu filsafat dan teologi untuk memahami problem kematian secara mendasar. Pengaruhnya tidak perlu diragukan. Banyak sekali literatur, sampai hari ini disertasi mengenai Heidegger masih ditulis.
Dan banyak sekali kalau Anda buka di internet Heidegger begitu ya, wah banyak sekali sudah entry di sana. Namun fokus pada persoalan kematian juga membuat pandangan Heidegger itu kurang seimbang menurut saya. Manusia seolah hanya ditentukan oleh kematian, padahal kelahiran atau natalitas juga mewarnai eksistensi manusia. Mahasiswinya, yaitu Hannah Arendt, itu mengembangkan filsafat yang berbeda dari Heidegger, yaitu tentang natalitas dalam buku The Human Condition. Manusia itu bertindak, dan kemampuan bertindak itu adalah kemampuan untuk lahir baru menurut Hannah Arendt. Neugeboren. Dan Neugeboren atau lahir baru, newborn, itu bukan dalam pengertian bertobat dalam pengertian Kristiani, tetapi dalam pengertian filosofis itu artinya mampu untuk membuat atau membuat permulaan yang baru, neu atau new beginning, Neuanfang dalam bahasa Jerman. Nah, manusia itu bukan hanya hidup dibayang-bayangi kematian. Kalau dibayang-bayangi kematian, kita takut dan malah tidak mampu bertindak menurut Hannah Arendt. Diteror oleh kematian. Yang sebaiknya memahami bahwa hidup ini adalah kemampuan untuk lahir baru, mampu memulai hal baru, itu bertindak. Nah, bertindak ini membuat kita optimis, membuat kita lebih mempunyai pengharapan, gitu kan? Saya setuju dengan Hannah Arendt, meskipun juga tidak menghapus sama sekali kebijaksanaan dari Heidegger ya. Menurut Heidegger, keterlemparan mendahului segala penjelasan tentang asal dan tujuan manusia. Artinya keterlemparan lebih primordial daripada misalnya rencana ilahi, misalnya dalam agama-agama. Nah, bagaimana memastikan hal itu? Entah secara empiris atau rasional, tanpa, dalam bahasa Jerman, Letztbegründung. Itu adalah pendasaran akhir. Jadi, yang saya persoalkan gini, bukankah mengatakan bahwa keterlemparan itu mendahului segala asal dan tujuan manusia, itu adalah Letztbegründung atau pendasaran akhir. Itu semacam aksioma yang tidak bisa dipertanyakan lagi. Seolah-olah ini dogma dari Heidegger yang tidak bisa kita persoalkan lagi. Begitu. Udah, ini mendahului segala sesuatu. Nah, bukankah pada akhirnya hal itu kembali pada persoalan wawasan dunia? Dalam hal ini adalah wawasan dunia Heideggerian. Nah, kalau saya mengatakan sebetulnya rancangan ilahi itu lebih primordial dan lebih awal daripada keterlemparan, nah, seluruh pemikiran saya berubah loh. Sistem filsafat saya berubah. Saya akan membangun sistem filsafat yang lain. Kenapa saya harus ikuti Heidegger? Nah, ini kritik saya, begitu kan? Jadi tidak ada hal yang bisa membuktikan secara empiris maupun juga secara rasional bahwa Heidegger benar. Ini hanyalah hanya tanda petik ya, karena orang sangat rumit ya apa yang ditulis Heidegger. Sebetulnya filsafat yang bermula dari suatu keyakinan dari seorang filsuf itu kan. Keyakinan lain bisa dibenturkan pada keyakinan itu. Ketiga, Heidegger itu menempatkan sorge di pusat eksistensi manusia yang menjelang maut. Mengapa kesadaran akan kematianku lebih membuat eksistensiku lebih otentik daripada misalnya harapanku untuk melampaui kematian? Coba pikirkan baik-baik. Kenapa kesadaran akan kematian itu membuat lebih otentik? Kenapa bukan harapan untuk melampaui kematian? Bukankah melampaui kematian itu lebih sering kita alami daripada kesadaran akan kematian? Misalnya, pengalaman dicintai. Dicintai itu membuat kita melampaui kematian. Kenapa itu tidak otentik? Selama kita hidup,
kematian itu fiktif loh, belum terjadi. Itu hanya kemungkinan gitu ya. Tapi harapan selama kita hidup itu lebih real loh. Dan bukan hanya real, harapan itu bisa membuat realitas. Misal, kalau Anda berharap bahwa COVID bisa diatasi, Anda akan disiplin dan menjaga protokol kesehatan. Tapi mereka yang sudah frustrasi akan melupakan protokol kesehatan. Nah, kalau Anda mempunyai pengharapan yang besar bahwa COVID akan diatasi, maka harapan itu akan membuat realitas, yaitu realitas baru kita bersih dari COVID. Gitu kan? Jadi mengapa memilih kematian alih-alih harapan untuk melampauinya? Jika kematian itu fiktif selama kita hidup? Ini pertanyaan saya. Ya, saya tidak perlu masuk ke teologi, tapi kalau ada yang bisa berteologi, silahkan menjawab. Saya hanya menyodorkan sebuah pertanyaan yang bisa dijawab ke sana dan ke sini. Silahkan nanti untuk diskusi. Baik. Ini hal-hal yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Semoga bisa diskusi lebih jauh.